Mari kita memuji lebih dalam lagi. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai
sedikit dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Haleluya. Tidak terasa saudaraku yang kekasih, kita kembali bersama-sama untuk bersekutu sekalipun di dalam online. Tapi mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, sampai saat ini Tuhan senantiasa menyertai kami, bahkan seterusnya sampai Maranatha Tuhan kembali. Tuhan, kami ada adalah kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami ada oleh karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Anugerah-Mu yang begitu luar biasa Tuhan, tak terpikirkan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Urapi kami semua yang saat ini lagi ada di rumah-rumah, stay at home, untuk bersama-sama ibadah. Engkau urapi tidak terkecuali. Tuhan, buka mata rohani kami supaya kami mengerti firman-Mu dan kami boleh tetap kuat di dalam Engkau dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita akan sama-sama buka di dalam Mazmur 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ya. Saya bacakan bunyi firman Tuhan. Bagaimanakah kita menghadapi situasi yang saat ini? Atau solusinya bagaimana gitu saudaraku ya. Masih adakah solusi? Kadang-kadang kita sudah karena kesulitan, karena kondisi seluruh dunia, maka dikatakan tidak ada jalan. Oh, senantiasa ada jalan di dalam Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 2 sampai ayat 1 sampai ayat 11. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek karena terancam nyawanya sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan. Lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang-orang yang tertindas ini berseru, ya Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takut akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang benar tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Ternyata solusinya saat ini saudaraku yang kekasih, yaitu kita mencari Tuhan. Katakan, cari Tuhan. Kenapa saudaraku yang kekasih? Karena ini masalah bukan hanya di satu tempat, tapi di seluruh dunia. Ya, kita sudah mendengar ada varian baru yang lebih menakutkan, yaitu varian Delta. Varian Delta belum selesai, ada lagi varian Lambada. Bayangkan saudaraku. Terus mau kemana kita saudaraku? Saya dengar
Bukan saya dengar ya berita-berita mengatakan hal-hal yang sangat menakutkan. Rumah sakit penuh, oksigen kosong, obat susah dicari. Lalu bagaimana dengan kita, saudaraku? Saudara, sungguh sangat terenyuh apabila saya melihat berita-berita saudara-saudara kita yang lainnya, mereka datang ke rumah sakit dan tidak ada tempat tidur, lalu mereka semua ada di teras. Kita tetap berdoa, kita berharap pada Tuhan supaya Tuhan memberikan yang terbaik sehingga pandemi ini tetap terselesaikan. Jadi yang pertama, saudaraku yang kekasih, carilah Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, seringkali kita terjebak dalam keadaan yang membingungkan. Sudah berdoa, sudah cari, sudah kita tengking, tapi tidak ada jalan keluar. Sebab itu Bapak Ibu yang kasih, yang perlu kita tingkatkan yaitu yang pertama, intimlah dengan Allah, intimlah dengan Tuhan. Sangat penting sekali saudaraku, kita intim dengan Tuhan. Jangan saudara dikuasai dengan keadaan yang menakutkan, mengkhawatirkan saudaraku. Tapi mari kita menggerakkan iman kita, kita mulai intim dengan Tuhan. Pagi, angkat penyembahan bersama Tuhan. Dengan pengertian yang benar bahwa Allah ada dan Allah memperhatikan umatnya. Dan orang yang intim dengan Tuhan, dia tidak akan terbawa arus. Ya. Roh Kudus itu mengingatkan, Roh Kudus yang diberikan kepada kita, dikatakan bahwa Roh itu akan mengingatkan kita akan segala perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus itu akan mengingatkan kalau kita intim. Bagaimana supaya kita intim? Tidak ada yang lain saudaraku, kok harus bersekutu, harus menjalin hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Pagi ingat Tuhan, siang ingat Tuhan, malam ingat Tuhan. Ada masalah, kadang-kadang mau mengganggu, langsung kita ingat Tuhan. Itu yang namanya intim. Intim berarti kita mengenal secara pribadi Tuhan kita yang luar biasa. Alkitab mengatakan kalau anaknya sendiri dikaruniakan kepada kita. Roma 8 ayat 32. Mana mungkin dia tidak memberikan segala sesuatunya kepada kita. Orang yang intim tidak akan ragu. Seringkali saudara kita mendengar satu contoh. Ini saya kasih satu contoh saja. Ya, saya punya seorang opa-opa gitu sudah dahulu, ya. Nah, opa itu tinggalnya di luar kota dan saya istilahnya kadang nyambangi dia, tapi kadang-kadang enggak karena kita sudah punya kesibukan. Nah, saudaraku yang kekasih, satu kali saya pergi ke opa. Opa itu lagi ya istilahnya itu telanjang dada gitu saudaraku ya. Lah dia lihat saya tegur, "Salam opa, Nip Gunawan, silakan masuk Nip. Kapan datang?" Saya katakan, "Ya kemarin opa habis pelayanan bermalam lalu saya nyamperin opa." "Ya masuk. Begitu saya masuk saudaraku, lalu si opa ngajak duduk dengan saya, berbincang-bincang. Berapa saat kemudian oma dari dalam itu keluar saudaraku. Ya biasalah kalau oma kalau di rumah kan pasti pakai daster gitu saudaraku. Begitu keluar, dia tegur saya, Nip, apa kabar? Sehat ya? Sehat gitu. Lalu opanya itu berkata gini saudaraku. Tidak berkata deh, dia hanya berkata gini, "Mam," gini, dia main mata saudaraku. "Mam," gini,
Lalu omanya itu masuk, saudaraku, ke belakang. Saya berpikir, apa maksudnya, saudaraku? Kok main mata gitu? Ternyata berapa saat kemudian, saudaraku, oma itu datang membawa kopi dan membawa teh. Kopinya diberikan kepada opanya, suaminya, dan saya kasih teh hangat karena pagi hari. Lah, pertanyaan saya kan gini, saudaraku. Kenapa kok dengan mata yang satu begini aja, ya, oma kok tahu bahwa dia harus mengambil teh dan kopi? Saya pikir tadi itu kalau opa main mata itu supaya oma itu ganti dasternya gitu loh, saudaraku. Ternyata bukan. Nah, inilah yang namanya bahasa keintiman. Tahu dengan bahasa, gaya bahasa yang berbeda. Andai kata saya misalnya, saudaraku, bilang sama omanya begitu, "Oma, saya main mata, saya sendiri main mata." Mungkin oma itu salah paham. Wah, pendeta ini genit. Kok saya dibuat, kok berani main mata dengan saya? Dari situ. Itu namanya bahasa keintiman, saudaraku. Contoh lagi, saudaraku. Saya waktu dengan istri saya lagi di Jakarta. Malam-malam saya pasti telepon sama istri saya sebelum tidur. "Halo," gitu ya. Langsung istri saya itu bisa tahu loh, saudara. "Apa Oyang?" Gitu. Pasti saudara ngalami kan? "Apa Oyang?" Gitu. Kok tahu? Oh, nama istri saya itu bukan Halo, ya. Tapi nama istri saya itu Suherlin. Tapi dengan halo dia tahu bahwa yang telepon ini suaminya. Ya pasti tahu, saudaraku, ya, karena nada suaranya atau gaya bahasa atau apalah, ada sesuatu yang berbeda. Nah, sebab itu, saudaraku yang kasih, orang kayak intim dengan Tuhan pasti dia tahu, ya, apa yang dimaksud hatinya Tuhan. Saudaraku, kalau saudara pernah telepon misalnya sama anak saya Yosua gitu ya. Ya. Kadang-kadang orang bisa sangka bahwa itu suara saya. Loh, Papa ada yo, kan itu. Padahal yang terima itu Yosua. Kenapa kok begitu, saudaraku? Karena anak saya tiap hari kumpul, saudaraku. Sehingga dia itu ada sesuatu yang nular gitu loh, saudaraku. Itulah namanya bahasa keintiman. Kalau saudara sebagai anak Tuhan, ya, saudara menjalin keintiman dengan Tuhan, maka suara saudara, ya, apa yang saudara katakan, saudara ucapkan, saudara pikirkan, pasti sama, ya, dengan apa yang Tuhan katakan. Saudaraku yang kasih, Daud luar biasa. Kalau kita baca tadi, ya, dia menjalin keintiman dengan Tuhan. Dia berkata, doaku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Nggak peduli keadaan situasi. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Keadaan enak, nggak enak, kita puji Tuhan. Itulah yang diajarkan Alkitab kepada kita. Ya. Kita harus bersyukur bahwa Dia Allah yang memelihara kita. Kita adalah biji matanya. Karena Tuhan jiwaku bermegah, bukan karena keadaanku yang punya taruhlah hotel atau yang masih punya harta banyak, berkedudukan tinggi, enggak, tahu. Alasannya Daud memuji Tuhan, jiwanya bermegah, ya, karena Tuhan jiwanya itu senang, saudaraku. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita.
Saudara, saya mau sampaikan dengan saudara. Saya tidak ngecap, saya sungguh-sungguh. Baru ini saya telepon saudaraku. Karena saya dengar teman saya ini kena COVID. Saya telepon, yang terima istrinya. Tentu istrinya ya pastilah mengalami sedikit goncangan karena suaminya diisolasi, saudara. Tetapi begitu dia mendengar suara saya, ya saya biasa berkata, halo, shalom, orang yang diberkati Tuhan luar biasa, orang yang dikasihi Tuhan luar biasa. Saudaraku, dia berkata, serius saudaraku. Waduh, begitu saya mendengar suaranya, Koh Kun, gitu saudaraku. Saya dipanggil Koh Kun, saudaraku. Jarang dipanggil Pak Pendeta, saudaraku ya. Begitu saya mendengar suara Koh Kun, ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang nular. Nah, itulah yang dikatakan oleh Daud. Lalu Daud berkata, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Ayo, muliakan Tuhan. Jangan selalu menggerutu. Jangan selalu mengeluh. Jangan selalu membicarakan kesakitan. Baru ini saya dapat telepon saudaraku. Ya, begitu mulai agak pulih keadaannya, dia mendengar teman sendiri. Ya, satu rumah sakit, saudara. Satu rumah papa mamanya sakit, saudaraku. Lalu temannya meninggal, saudaraku. Saudara tahu apa yang dia katakan? Ya, menantu saya bilang, langsung drop, saudaraku. Dengar, apa yang kau dengar itu akan mempengaruhi saudara. Sebab itu tutup telinga saudara dengan berita-berita yang merusak jiwa saudara. Lebih baik saudara dengarkan pujian, ya. Jangan terima telepon, ya. Kalau itu berita-berita yang akan mengganggu saudara. Tapi kalau saudara kuat tidak apa-apa. Karena saya pun setiap hari dapat telepon saudaraku, dapat WA. Saya harus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada teman-teman, rekan-rekan, famili saya, saudaraku. Ya. Sebab itu ayo kita berdiri. Ya. Sungguh-sungguh kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Lalu dikatakan, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Memasyurkan nama Tuhan. Bukan memasyurkan COVID-19. Bukan memasyurkan varian Delta, varian Lambada. Caca. Ya, apalagi saya tidak tahu, saudaraku ya. Tapi kita sungguh-sungguh ya, memasyurkan nama Tuhan. Loh Pak, apa Bapak tidak takut Pak? Saudaraku, siapa bilang gak takut? Ya takut saudaraku, tetapi saya tidak mau terus di dalam situasi dan suasana ketakutan itu, saudaraku. Caranya gimana? Alkitab saya mengajarkan, saudaraku, supaya kita, yang kedua ini, ya, memiliki pandangan seperti Allah. Milikilah cara pandang Allah. Apa itu cara pandang Allah? Yuk kita baca. Yaitu pasal 6. Dikatakan demikian. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, kepada Allah. Oh, saudaraku yang kekasih, kalau kita menunjukkan pandangan kita kepada Allah, Allah tidak kelihatan Pak Gunawan. COVID tidak kelihatan. Ya. Kita tujukan pandangan kita kepada apa yang Alkitab katakan. Karena begitu besar kasih Allah, dikaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Dia mati buat kita di atas bukit jauh juta. Bahkan dia memberikan Roh Kudus kepada kita yang percaya. Sebab itu pandangan kita bukan kita arahkan kepada persoalan. Pandangan kita seperti Allah mengajarkan. Kita memandang wajah Tuhan. Kita memandang apa yang telah Yesus lakukan.
Yesus sudah melakukan apa yang tidak dapat dilakukan manusia, yaitu virus dosa. Dosa bukan virus, saudaraku, ya, tapi dosa itu mematikan. Tapi telah ditebus oleh Tuhan, dan kita orang yang percaya menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Tujukanlah pandanganmu. Jadi begini, kalau kita merasa takut, kita berita-berita yang baik, cepat-cepat saudaraku datang kepada Tuhan. Katakan dengan iman, aku percaya. Aku tidak akan tersipu-sipu. Aku percaya. Aku tidak akan malu. Aku percaya Allah tidak rencana kecelakaan, tidak ada rencana penyakit. Lebih baik saudara berkata-kata dengan iman, yaitu iman-iman yang membangkitkan imun saudara dan iman saudara, daripada saudara mengatakan kata-kata atau mendengar hal yang tidak baik. Saudaraku yang kasih, sebab itu saya mengajak saudara supaya saudara benar-benar, saudaraku, ya, hari-hari ini, apalagi sekarang kan PPKM darurat sangat ketat sekali. Gak usah stres gak bawa kemana-mana. Gak usah khawatir pun ya percuma, saudaraku. Lebih baik saudara, ayo belajar ini dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Engkau baik Tuhan, oh haleluya. Lalu mulai kata-kata iman. Kalau saudara tidak mulai belajar dan saudara tidak hafal, ya saudara boleh buka. Misalnya saudara buka Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Baca lagi. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun semua dunia dalam keadaan menakutkan, tapi aku takkan takut. Firman-Mu dan Roh-Mu, gadamu dan tongkatmu menghibur aku, Tuhan. Luar biasa. Ya, itu akan membuat saudara lebih meningkat lagi. Nah, kalau ini terus menerus pandangan saudara tujukan kepada Tuhan, akibatnya yang ketiga, saudaraku, ini membuat transformasi karakter Tuhan dalam hidup saudara. Ya, saya akan bacakan ya ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Daud berkata. Perhatikan. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Takut akan Tuhan berarti kita respect. Kita responi. Kalau Tuhan berkata bergembira, bergembira. Tuhan berkata jangan takut, ya kita tidak takut. Kalau Tuhan berkata jangan khawatir, kita tidak khawatir. Ya. Nah, 12. Siapakah orang yang menyukai hidup? Perhatikan, siapakah orang yang menyukai hidup? Siapa saja Tuhan tak pilih kasih yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Syaratnya, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ada satu transformasi. Sehingga Daud mengajarkan kepada kita supaya kita mengatakan hal-hal yang baik. Ya. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkan. 16. Perhatikan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Ya, ada satu transformasi. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, telinganya kepada teriak mereka, ya orang benar itu yang meminta tolong. Saudaraku, Yesus ya telah dibuatnya menjadi dosa supaya kita yang percaya di dalam Dia dibenarkan oleh Allah. Saudara dibenarkan oleh Allah.
saudara orang benar. Bukan karena perbuatan saudara, karena iman saudara kepada Tuhan. Tinggal saudara terus berintim dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sebab itu Alkitab kita, Filipi saudaraku ya, Filipi ini supaya saudara benar-benar memiliki kesadaran ya betapa baiknya Tuhan. Tidak sulit saudaraku ya. Firman Tuhan Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Jadi akhirnya, perhatikan, jadi akhirnya semua saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa? Pikirkanlah itu. Semua yang positif, yang baik, yang benar, pikirkanlah itu. Yang kau dengar yang baik aja, pikirkanlah itu. Kenapa kau dipikirkan, saudaraku? Terus menerus. Karena semuanya berasal dari pikiran. Pikiran ini yang mendominasi, yang ada di dalam pikiran kita yang kita geluti akan menjadi perkataan-perkataan. Perkataan-perkataan ini akan menjadi perbuatan. Sebab itu Daud mengajarkan supaya kita intim, supaya kita terus pandang Tuhan, bukan dengan masalah. Maka kehidupan kita akan mengalami transformasi. Sehingga kita dapat menghibur orang lain. Dapat menjadi berkat buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saudaraku yang kasih, masalah terus ada. Gak peduli. Ya, apa yang akan terjadi besok pasti ada masalah. Tapi orang yang sudah mengenal Tuhan, orang yang sudah dewasa, dia akan tetap kuat. Firman Tuhan mengatakan, yang hatinya teguh, engkau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah dia percaya. Saudaraku, biarkan hidup saudara menjadi berkat buat keluarga saudara, buat teman saudara yang saat ini mengalami problem-problem, ya. Biarkan hidup saudara sungguh-sungguh mengalami dijadikan saluran oleh Tuhan. Ayo kita tingkatkan. Kita tingkatkan dan kita selalu, dan saya selalu berdoa buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam sorga, saat ini kembali kami membawa anak-anak-Mu, hamba juga Tuhan, supaya Engkau memeteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan firman-Mu ini Tuhan kami minta Allah Roh Kudus memeteraikan, dan kami boleh bertumbuh mencintai firman-Mu, selalu memandang Engkau, dan berbuah Tuhan, berbuah hasil, sehingga kehidupan kami Tuhan menjadi saluran berkat dalam masa-masa sekarang ini untuk menguatkan mereka, karena firman-Mu Tuhan tidak pernah gagal. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, kita langsung akan berdoa untuk persembahan. Biarkan persembahan ini menjadi saluran berkat buat saudara-saudara kita yang lain, juga buat operasional gereja. Kita akan berdoa nanti bagi saudara yang mau barcode, ya memang harus barcode karena tidak offline. Ya, saudara boleh, atau saudara yang mau transfer silahkan. Ya, besar kecil, ya, saudara menjadi saluran berkat dan Tuhan senang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami naikkan
puji syukur di hadirat-Mu. Terima kasih kesempatan istimewa Engkau berikan kepada kami. Tuhan, Engkau memberkati kami hari demi hari. Dan saat ini Tuhan, kami ambil bagian memberkati. Karena Tuhan sudah memberkati kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka yang memberikan persembahan, perpuluhan, korban tatangan, ucapan syukur, janji iman, operasi gereja, Tuhan berkati mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudaraku, silakan saudara memberi yang terbaik. Besar kecil, Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Saudara, pengumuman tambahan hari Kamis ini kita tetap online mulai jam 6 ya. Dan nanti setelah tanggal 20 kita tunggu kabar dari pemerintah. Dan saya percaya tetap saudara akan mendapat WA, saudara akan mendapat broadcast apa yang harus kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari angkat kedua tangan saudara, tiba saatnya saudara menerima berkat. Sebelumnya kita berdoa untuk saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang lagi isolasi mandiri. Dan kita berdoa untuk pemerintahan kita, juga untuk Departemen Kesehatan yang menangani. Angkatlah kedua tanganmu saudaraku yang kasih. Kita satu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama, hamba berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, family kami Tuhan yang terpapar COVID, yang isolasi mandiri. Tuhan berikan hikmat akal budi supaya mereka Tuhan tidak takut dengan COVID, tidak takut dengan suasana, tidak takut dengan situasi. Oh Tuhan, Engkau beri Tuhan kekuatan ekstra supaya mereka boleh sembuh karena bersuka cita dalam Engkau, karena mereka percaya kepadamu Tuhan. Hamba juga berdoa untuk yang di rumah sakit yang saat ini Tuhan mengalami terpapar. Tuhan, ulurkan tanganmu, Tuhan jamah Tuhan. Engkau lebih besar dari segala roh-roh, dari segala penyakit apapun di dalam dunia ini, dengan virus apapun Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan dari segala Tuhan, dokter dari segala dokter. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, berikan hikmat akal budi supaya dia bersuka cita Tuhan yang di rumah sakit. Dan Tuhan, mereka mendapat kesembuhan dengan segera. Mbak juga berdoa untuk tim kesehatan gugus COVID Tuhan, baik dokter, menteri maupun juru rawat yang menangani, berikan kesabaran. Tuhan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya mereka Tuhan melayani dengan sukacita. Dan Tuhan, keluarganya juga Tuhan Kau lindungi, supaya mereka dapat melayani pasien-pasien Tuhan dengan baik. Hamba juga berdoa untuk pemerintahan Bapak Presiden. Hamba juga berdoa untuk kabinetnya, menteri-menteri yang terkait Tuhan. Oh Tuhan, tolong berikan takut akan Engkau, dan mereka Tuhan dapat bekerja dalam kesatuan bangsa ini Tuhan, sehingga Tuhan tidak ada sesuatu Tuhan yang menjadikan mereka Tuhan tergendala, baik dalam keputusan-keputusannya. Dan juga Tuhan berdoa untuk oksigen, untuk distribusinya, baik itu obat-obatan. Tuhan, tolong Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang lainnya Tuhan, yang ikut sukarelawan, yang menanganinya Tuhan. Tuhan tolong supaya mereka semuanya Tuhan, Engkau tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga. Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah dengan iman percaya. Saudara kasih, sekarang dengarkan baik-baik. Kau bukan menyembah yang mati, tapi engkau menyembah Allah yang hidup. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dia tidak jauh, dia tinggal dalam hidupmu. Sekarang, firman Tuhan tidak pernah gagal. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih, sukacita,
damai sejahtera dari Allah Anda yang tidak pernah berkesudahan, penyertaan Allah Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau. Dan apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung sampai Maranatha Tuhan kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang sudah menerima, katakan bersama saya, amin. Tuhan Yesus memberkati.